Dan di sini dia juga menyebut saya sepertinya. Coba kita dengarkan. Ya kan seharusnya yang dibahas di situ, yang dibesarkan di situ, Iya, yang dia sebar informasinya, yang mengenai silat. Iya, saya dua-duanya. Saya jalan kanan kiri. Di kanan tentang dakwah, di kiri silat. Ini channel dakwah saya, ini channel silat saya. Mau apa? Ayo. Gimana silat berkembang, bagaimana praktek silat segala macam. Jangan melebar kemana-mana gitu. Jadi, mau nyuruh saya, mau ngatur jalan hidup saya, fokus ke ini saja, gak boleh ke ini, gak boleh itu. Siapa Anda? Siapa Anda mau nyuruh-nyuruh saya? Kamu pesilat, fokus silat saja. Siapa Anda mau nyuruh-nyuruh saya? Kamu pesilat, jangan belajar agama. Siapa Anda? Ini pemikiran kerdil, pengkerdilan pemikiran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ada salah satu alumni Al-Zaitun, di mana alumni Al-Zaitun ini dengan sengaja sepertinya. Dia dengan sengaja memberikan pernyataan yang tertuju kepada saya. Yaitu ada salah satu pernyataannya, ya kalau orang kontennya tentang silat, ya fokuslah di silat katanya. Ya seolah-olah orang yang bisa silat itu tidak boleh membahas agama gitu. Atau orang yang sering membuat video komedi atau edukasi, misalkan seperti Madul, itu juga dilarang buat agama. Cukup Al-Zaitun saja yang membuat konten tentang agama. Ya, sholat Jumat, wanita depan, atau juga ada agenda nanti Nisa menjadi pembaca khutbah dan lain sebagainya. Ya cukup mereka saja. Karena apa? Mereka yang paling paham agama. Oke. Nggak perlu panjang lebar di awal. Saya di sini ingin mereaction suatu video, yaitu di mana ini adalah alumni Al-Zaitun yang memberikan pernyataan, seolah-olah pernyataan kepada kita semua yang membicarakan Al-Zaitun. Kan juga ada satu stasiun TV, di mana dia itu datang ke instansi ini, ke Mahat Al-Zaitun. Wow, suaranya kayak dibuat-buat ya. Di mana ada suatu instansi dibuat-buat, dibesar-besarkan gitu. Agar apa? Agar terdengar Allah. Lanjut. Tidak diizinkan. Tapi tetap ingin meliput. Karena kita tahu sendiri, seperti itu tuh nggak boleh gitu. Nggak boleh. Ini tertuju kepada TV One ya teman-teman. Di mana TV One di situ telah 2 kali menuju ke Al-Zaitun untuk membuat liputan atau klarifikasi mengenai kejadian yang sedang kontroversi ini. Dan di situ apa? Ditolak 2 kali dengan persyaratan yang telah disiapkan, tetapi apa? Tetap ditolak. Allah. Sumber tidak mengizinkan atau tidak berkenan untuk memberikan pernyataan atau segala macam. Seharusnya kita itu sebagai pers, ya udah gitu, gak usah maksa gitu. Kita menghormati keputusannya. Berarti ada yang dirahasiakan, seperti yang dinyatakan oleh Kiai Muharrar. Apabila ada salah satu orang dia memberikan fatwa, dia melakukan sistem ibadah yang tidak sesuai dengan keempat imam madhab, maka apa? Itu adalah sesuatu yang sesat. Ya, alasannya jelas, tidak mau mendialogkan sistem peribadatannya. Kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu, hujahnya mana, dalilnya mana, begitu. Hanya menggunakan ro'yunya sendiri, dan ini berbahaya, teman-teman. Karena dia mengajak banyak orang. Kalau sendirian, ya sudah gak apa-apa, sendirian saja. Karena di situ, Panji ini ngajak banyak orang. Na'udzubillah. Kita menghormati bahwa, ya udah, memang nggak mau gitu, tapi ini maksa gitu. Apakah seperti itu? Bukan maksa, hanya memberikan pandangan. Apakah di dalam Al-Zaitun itu ada yang disembunyikan begitu? Kenapa sampai tidak mau untuk diliput? Hanya itu kok, bukan maksa. Kan seharusnya ini menjadi sebuah kajian lagi nih buat Kominfo. Dan ini kok Kominfo? Kasus ini tuh nggak ini doang gitu, banyak dari dulu seperti itu. Hingga pada akhirnya menggiring opini publik ngomong ke arah yang tidak benar, nggak ada landasannya. Emang nggak bener, Al-Zaitun emang nggak bener. Yaitu karena dia nggak bener, maka ingin diliput, ingin dimintai klarifikasi. Kalau mengaku bener, ya harus dijabanin gitu. Ya, kalau mengaku bener harus dijabanin, bukan melarikan diri. Ini kan melarikan diri Zaitun ini. Gitu loh. Udah gitu terkait yang masalah saat ini, ada ormas yang merasa itu bukan merasa ya, emang
dia bukan lembaga pemerintahan, cuman Ya ini tertuju kepada MUI mungkin, ormas katanya, LSM. ada kewenangan untuk membuat fatwa ini. Yang punya kewenangan, ya. Karena Islam ini bukan milik satu orang, ini milik semua orang, di mana harus mematuhi aturan yang diadakan di situ. Dan organisasi ini, ormas ini atau LSM ini wajib untuk memberikan keputusan apakah organisasi yang lain ini sudah memiliki kriteria yang sesuai dengan keempat imam mazhab yang dianut oleh seluruh umat Islam di dunia. Tidak boleh membuat mazhab baru, tidak boleh membuat aliran baru. Aliran baru yang menyalahi Al-Quran dan As-Sunnah, maka itu akan dianggap sesat. Kalau tidak mau dianggap sesat, maka wajib untuk didialogkan. Begitu. Dan ini juga ingin membuat hal-hal yang baru, ya harus mau juga untuk diajak dialog. Begitu. Ini salah satu, kalau misalkan di negara seperti itu, berarti ormas-ormas lain berhak dong buat berfatwa. Kalau kayak gini kan, Nah, untuk berfatwa, ya Islam harus kembali ke Quran dan hadis. Ya Panji Gumilang mana pakai hadis? Jangan mengeluarkan fatwa kalau tidak mau mengambil hadis. agak kisru ya. Harusnya itu ada peran pemerintah, bukan Anda lahir tahun berapa, Dek? Ini bocah ini lahir tahun berapa? Seenak jidatnya, Dek. Baru keluar dari Allah. Seolah-olah sudah memiliki wewenang untuk memberikan aturan kepada organisasi-organisasi Islam gitu. Seperti yang saya katakan, Islam milik kita semua, milik orang-orang yang berilmu, di mana mereka bisa bertanggungjawabkan sesuai Al-Quran dan Al-Hadis. Apabila sudah ada seorang pun yang mengaku-ngaku untuk bisa berfatwa, tetapi fatwanya itu tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka patut untuk didialogkan. Apalagi seperti Panji Gumilang sama sekali tidak mengutip hadis, teman-teman. Patut ini didiamkan. No. Panji Gumilang mengajak banyak orang. Apabila hal seperti ini didiamkan, nanti akan ada banyak ormas-ormas yang membuat fatwa-fatwa baru. Kita harus punya kiblat, teman-teman. Kita harus punya kiblat, di mana kiblat itu bisa mewakili organisasi terbesar di Indonesia, yaitu PBNU dan Muhammadiyah. Begitu. Bukan dengan seenak jidatnya membuat fatwa, apalagi tidak mengutip hadis, ingkar kepada hadis. Pokoknya ini tidak dapat dibenarkan ini. ormas yang memegang ini. Yes, suaranya dibesar-besarkan. Tapi pada ujungnya, Wah, kalau misalkan ormas ini ada penyelewengan, ada suatu hal yang tidak benar. emang nggak bener. Kalian nggak bener. Makanya kalian nggak berani diliput. Makanya kalian takut untuk didatangi. Makanya kalian tidak sanggup. Makanya kalian tidak berani untuk menerima tantangan kami untuk berdialog ilmiah. Kalau merasa bener, tidak ada orang bener takut untuk menghadapi segala persoalan. Lantas siapa yang mau mengontrolnya, mau mengoreksi itu siapa? Nah seperti itu. Terus juga saya pikir negara Indonesia ini adalah negara hukum, yang dimana tiap-tiap individu maupun lembaga itu statusnya sama di depan hukum. Nah, makanya karena statusnya sama, ketika orang yang satu membuatkan sesuatu yang menyimpang, orang yang lain patut untuk menanyakannya. Karena sejajar, setara. Kecuali statusnya di atas, bebas kamu memiliki kewenangan untuk berfatwa untuk ini itu. Bebas lah, punya kebebasan. Boleh. Karena statusnya sama, rata, ya wajib untuk protes. Nah, ketika diprotes, ketika ditantang untuk dialog, untuk tidak dinyatakan sebagai organisasi yang menyesatkan, maka wajib untuk menerimanya. Apabila orang itu takut, artinya orang takut ini ketika dia memiliki fatwa atau memiliki suatu hujah, dan tidak mau mendialogkannya, artinya apa? Artinya itu adalah tanda-tanda kesesatan. Kesesatan yang nyata apabila orang itu tidak mau mendialogkan fatwanya. Dan di sini dia juga menyebut saya sepertinya. Coba kita dengarkan. Para YouTuber ya. Nah ini. Itu kan masuk orang-orang yang bermedia juga ya. Seperti kita tahu kalau misalkan YouTuber itu profesional. Yes. Suaranya dibesar-besarkan, profesional. Naudzubillah, ini mulutnya ini. Ya udah, itu dia bikin YouTube
sesuai apa yang dia ahli, apa yang dia kerjakan. Kayak Misal. YouTube-nya dia membahas putar silat. Nah, ini tertuju ke saya ini ya teman-teman. Ya, karena YouTuber bela diri, YouTuber silat satu-satunya yang berani membahas tentang syubhat, khurafat, takhayul, apalagi penyesatan akidah, itu hanya saya sendiri. Ya, YouTuber silat yang lainnya fokus kepada bidangnya masing-masing dan beberapa genre lainnya fokus mereka. Tetapi saya apa? Saya dari dulu, ya, ingat teman-teman yang nonton video saya, yang mengikuti saya dari awal sampai sekarang pasti tahu bahwa di sela-sela saya membuat video tentang silat, saya terapkan di situ sistem untuk menyampaikan kebenaran tentang Islam, kebenaran tentang khurafat, melawan ilmu-ilmu takhayul. Apa itu? Seperti laduni, seperti karomah-karomah yang dipamer-pamerkan, atau hal-hal yang di luar nalar, di luar logika, yang itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Orang-orang ngaku sakti dan lain sebagainya. Bahkan, saya dulu sempat membahas di mana ada orang Rusia digampar itu karena membakar Al-Quran. Saya memang di situ lebih tergerak kepada Islam. Saya lebih tergerak kepada Islam, bukan sekarang. Di sini saja karena saya sudah berpikir untuk hijrah. Hijrah artinya apa? Mengubah alur atau algoritma channel saya dari silat kepada dakwah gitu. Dan kemana konten silat saya? Konten silat saya ada di channel ini. Di channel PSGI ini. Kalau kalian ingin nonton konten silat saya, di sinilah. Subscribe di situ. Dan unsubscribe di channel ini. Karena di sini tidak akan ada silat lagi. Begitu. Ya kan seharusnya yang dibahas di situ, yang dibesarkan di situ, yang dia sebar informasinya, ya mengenai silat. Iya. Saya dua-duanya. Ya, saya jalan kanan kiri. Ya, di kanan tentang dakwah, di kiri silat. Ini channel dakwah saya, ini channel silat saya. Mau apa? Ayo. Ini channel saya untuk berdakwah, ini channel saya untuk bersilat. Ya, untuk menyebarkan silat, tutorial silat. Mau apa? Nanti saya juga mau buat channel lagi, yaitu channel pertanian. Ya, dan saya juga mau buat lagi channel untuk film. Jadi ada channel dakwah, channel silat, channel pertanian, dan juga channel film. Mau apa lagi? Mau nyuruh saya, mau ngatur hidup saya untuk fokus ke satu hal. Mau ngatur jalan hidup saya, fokus ke ini saja. Gak boleh ke ini, gak boleh itu. Siapa Anda? Siapa Anda mau nyuruh-nyuruh saya? Kamu pesilat, fokus silat saja. Siapa Anda mau nyuruh-nyuruh saya? Kamu pesilat, jangan belajar agama. Siapa Anda? Ini pemikiran kerdil, pengkerdilan pemikiran. Saya mampu membuat channel apapun. Ini channel dakwah, ini channel silat, ini channel pertanian atau peternakan, ini channel film. Saya bisa membuat semua genre yang saya kuasai. Karena apa? Film. Nah, misalkan nih saya buat konten film atau mengupas tentang film-film. Saya punya basic di film, ya. Saya punya basic di film. Saya mau bikin konten tentang pertanian. Saya punya basic di pertanian atau peternakan. Punya basic. Nanti saya bikin ini konten film, konten pertanian atau peternakan. Konten silat ini di sini nih. Konten dakwah di sini. Ya, jadi semua ini saya bisa jalankan secara bersamaan. Karena apa? Saya punya ilmunya. Begitu. Siapa Anda mau nyuruh-nyuruh saya? Punya hak apa Anda nyuruh-nyuruh hidup saya untuk begini-begitu? Saya saja tidak pernah nyuruh-nyuruh orang untuk hidup begini-begitu. No. Yang saya lakukan apabila ada syubhat, penyimpangan, takhayul, hal-hal yang tidak bisa dibenarkan dari segi akidah, syariat, Quran, dan hadis, maka saya akan tentang, saya akan lawan siapapun orangnya, termasuk Panji Gumilang. Lanjut. Bagaimana silat berkembang, bagaimana praktek silat segala macam. Jangan melebar kemana-mana gitu. Jadi tolol. Ini pemikiran tolol. Ini namanya pemikiran yang kerdil, teman-teman. Anda yang ngomong kayak gini bisa apa? Misalkan Anda bisa main futsal, ya jago main futsal, pengen bikin YouTube tentang futsal, boleh, karena Anda mampu di situ untuk membuat konten futsal. Terus di samping futsal, Anda jago biliar, mau bikin tutorial tentang biliar, ya boleh. Karena apa? Kamu bisa di situ. Mau berdakwah, ya boleh, karena kamu mondok. Kamu punya ilmunya. Ada yang mau kamu sampaikan, ya sampaikan. Begitu. Jangan melarang-larang orang. Gak tahu saya siapa namanya. Menurut isu, ini adalah cucunya Panji Gumilang. Saya gak mau ambil pusing masalah itu. Yang saya tahu cuma alumni Al-Zaitun, begitu aja. Alumni Al-Zaitun, ya begini kapasitasnya. Kecongkaan yang ada di hatinya. Kenapa saya menyatakan demikian? Karena dia merasa manusia sendiri. Dan yang lain bukan gitu. Yang menyatakan semua orang ini haknya sama. Kalau sama, ketika diprotes, maka ladenin. Jangan ngumpet, jangan lari. Itu saja dari saya.